Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang karena keteladanannya insya Allah kita akan menjadi muslim dan muslimah yang berakhlak mulia. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk membahas, mengulas, dan berbincang sedikit tentang sebuah tema yang bagi saya itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita, di mana tema itu sendiri mungkin belum bisa saya amalkan dengan baik hingga saat ini. Adakah yang tahu tema apa itu? Ya, tema kita pada kesempatan kali ini adalah syukur nikmat dalam segala keadaan. Wah, tema yang luar biasa ya. Saya yakin pastinya kita semua tidak asing lagi dengan tema ini. Saya yakin kita semua pastinya sudah sering mendapatkan ilmu tentang hal ini. Sebenarnya apa sih tujuan kita membahas tema yang satu ini? Yang pertama, agar kita lebih tahu lagi apa sih definisi syukur itu yang sebenarnya. Yang kedua, agar kita tahu kenapa kita harus bersyukur, kita harus memiliki rasa syukur dalam diri kita di setiap keadaan, dalam keadaan apapun. Mau keadaan di atas, di bawah, atau bahkan di tengah-tengah. Nah, syukur memiliki banyak sekali cara. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Yang pertama, syukur melalui hati, syukur melalui lisan, dan syukur melalui perbuatan. Kita semua tahu bahwa keadaan setiap manusia berbeda-beda. Contohnya ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang hidupnya tuh lancar-lancar aja, semua berjalan dengan lancar, mulus gitu. Tapi ada juga yang hidupnya itu selalu diberi ujian terus sama Allah. Contohnya ada yang sakit atau ada yang belum bisa makan enak gitu. Itu juga merupakan salah satu bentuk ujian dari Allah. Nah, di sini kita coba ambil dua contoh. Yang pertama, saat kita berada di atas. Saat kita berada di atas, kita harus bisa mengatakan kepada diri kita sendiri bahwa, ya Allah, alhamdulillah, aku sudah diberi kemudahan, sudah diberi yang lebih sama Allah agar dapat merasakan betapa bahagianya hidup ini gitu misalnya ya. Terus yang kedua, saat kita berada di bawah gitu. Saat kita berada di bawah, pastinya akan ada banyak sekali ujian yang terus-menerus datang kepada kita. Tetapi dengan ujian itu kita akan mendapatkan banyak sekali hikmah, banyak sekali manfaat, banyak sekali ilmu yang bermanfaat bagi diri kita. Tema ini juga sesuai dengan salah satu firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruli adzkurkum washkuruli wala takfurun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Dari ayat tersebut kita juga tahu bahwa bersyukur, memiliki rasa syukur dalam diri kita adalah hal yang sangat penting. Nah, orang tua saya pernah bilang, saat kamu sukses, ada dua hal yang harus kamu lakukan. Pertama, melihat orang-orang yang berada di atas kamu, dan yang kedua, melihat orang-orang yang masih berada di bawah kamu. Apa tujuannya? Yang pertama tadi, agar kita terpacu, semangat kita terpacu
diri kita terpengaruhi agar kita berusaha lebih, agar kita bekerja keras lagi untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang kedua, saat kita melihat orang-orang yang masih berada di bawah kita akan otomatis bersyukur. Kita akan bersyukur pada Allah, berterima kasih kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita untuk kita lebih bisa sukses dulu daripada mereka-mereka. Tetapi bukan itu saja, kita juga bisa membantu mereka-mereka yang masih belum bisa mencapai kesuksesannya. Dengan begitu, pahala yang akan kita dapatkan lebih banyak, bukan? Nah, alhamdulillah kita telah selesai. Pembahasan kita selesai, kita berada di penghujung pembahasan. Semoga dengan pembahasan kali ini kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang lebih banyak bersyukur gitu dalam segala keadaan kita, mau itu berada di atas, di tengah, ataupun di bawah, saat kita sakit, susah maupun senang, bahagia. Intinya kita harus selalu menanamkan rasa syukur itu dalam diri kita masing-masing, dalam hati kita. Dan seperti kata pepatah, tiada gading yang tidak retak. Maka saya mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.